Itu suratul Baqarah kata dia. Oh, apa itu Al-Baqarah itu? Itu artinya sapi betina. Oh iya iya. Terus nanti sholat ini mau baca surat apa? Oh kalau nanti surat Al-Fil aja. Oh, apa Al-Fil itu artinya? Gajah. Oh iya iya iya. Terus dia nyelinap sholat di rumah dia. Besoknya ditanya sama ustadznya. Lo kemarin kemana kok pulang? Baru mu'alaf 2 hari udah nyelinap aja. Gak sholat berjamaah. Iya ustadz mohon maaf saya. Surat sapi aja gak kuat apalagi gajah. Surat sapi aja kaki saya itu udah kesemutan ustadz. Apalagi surat gajah. Ini juga menjelaskan bahwa agama itu harus pakai ilmu. Al-Fil itu lebih pendek dari Al-Baqarah. Walaupun gajah nyatanya itu lebih besar dari sapi. Nah, pesantren itu ngajarkan begitu. Ilmu itu harus diamalkan, amal itu harus ilmiah. Nggak bisa itu satu kesatuan, itu satu gandengan. Karena itu di pesantren kita diajarkan dengan amal, bukan hanya dengan ilmu. Sebagai contoh, orang yang tahu tentang kopi seperti itu, kita sering mengidentikan tuh. Kalau ahli zikir, bisa melakukan hal-hal yang suprarasional, yang nggak masuk akal. Enggak. Zikir dan pikir itu satu kesatuan. Agar zikir itu tidak dianggap hal-hal yang kemudian digunakan untuk sesuatu yang justru bersifat syirik, menyekutukan Allah. Digandenglah itu menjadi satu kesatuan di pesantren. Kemudian juga di pesantren kita itu dididik untuk menjadi pribadi yang hidup secara mandiri. Itulah bedanya dengan di sekolah-sekolah pada umumnya. Di pesantren kita dididik untuk menjadi pribadi yang hidup secara mandiri, walaupun tidak dilihat oleh orang tua kita, karena kita yakin dilihat oleh Allah. Itulah tingkatan ihsan yang diajarkan oleh pesantren. Anta'budullaha ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa annahu yarak. Yakin bahwa Allah melihat dia. Syukur-syukur dia bisa yakin dia melihat Allah. Ihsan tingkatannya yang diajarkan. Karena itu walaupun dia pegang HP, dia tetap tuh menjaga dirinya dari bermaksiat kepada melalui HP. Karena suatu hari kemaksiatan itu gak bisa lagi dikontrol kayak model zaman dulu ayah saya. Ayah saya tuh tinggal jangan nonton bioskop, udah kita gak bisa mengakses pornografi. Sekarang kan di HP pornografinya. Tinggal download. Maka di pesantren kita dididik untuk takut kepada Allah. Sehingga kita menjaga diri kita untuk bersih dari segala sesuatu yang tidak Allah ridhai. Karena kita tahu Allah melihat kita, sadar itu bahwa Allah melihat kita. Itulah pendidikan pesantren. Kita bukan hanya dididik mandiri dalam urusan-urusan lahiriah, tapi mandiri dalam urusan-urusan batiniah. Dia tidak hanya baik kalau dilihat kiai, dia tidak hanya baik kalau dilihat orang tua, dia tidak hanya baik kalau dilihat orang. Dia menjadi baik karena dia tahu bahwa kebaikan itu adalah baik. Karena sekarang itu banyak orang yang menjadi baik hanya karena ingin terlihat baik. Dia mencari ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah. Pesantren itu dididik untuk mencari ridhonya Allah. Mandiri secara batin. Selain juga bahkan mandiri secara lahir. Di pesantren semuanya kita lakukan sendiri. Semuanya kita lakukan sendiri. Dari nyuci baju, nyuci piring, mandi. Ya mandi emang sendiri ya. Semuanya kita lakukan sendiri. Sehingga alumni pesantren dia punya ketahanan yang sangat kokoh untuk menghadapi zaman seantah berantah apapun. Saya gak kebayang kalau saya tidak pernah pesantren tuh. Kemudian harus hidup di zaman antah berantah seperti sekarang.
Pesantren yang kemudian membuat mental kita tuh kuat. Mau model dibully apapun, mau disindir bagaimanapun, kita kalau menurut kita benar, udah benar dia. Pesantren itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang mandiri. Karena itu dia satu kesatuan dengan Nabi Muhammad. Pesantren itu muridnya ulama. Ulama itu muridnya tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu muridnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad muridnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dikatakan Nabi Muhammad itu semua dari Allah. Pesantren adalah ilmu yang jelas kebenarannya karena langsung bersumber dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada keberkahan di dalamnya. Lihat aja santri itu. Pas lagi nyantri, nggak kebayang ini orang bakal sukses gitu. Nggak mati aja untung kayaknya. Dari penampilannya tidak meyakinkan. Nggak meyakinkan. Anda coba buka lah fotonya. Misalnya foto santri-santri yang sekarang sudah sukses. Ketika kecil itu sangat tidak meyakinkan untuk menjadi orang sukses. Tapi sekarang terbukti. Bukan hanya dulu melalui resolusi jihad, santri memerdekakan bangsa ini, santri menjaga bangsa ini. Tapi sampai sekarang pun santri menjaga kehormatan bangsa dan agama ini. Kita sudah punya wakil presiden santri. Kita pernah punya presiden santri. Tidak siapa yang dulu yakin Gus Dur itu bakal jadi presiden gitu. Siapa yang dulu yakin Kiai Ma'ruf Amin itu bakal jadi wakil presiden? Coba Anda lihat aja fotonya itu, pasti gak meyakinkan tuh kalau santri itu. Aduh. Kayaknya masa depan Anda tukang bakso ini. Kayaknya masa depan Anda gak meyakinkan santri itu. Gak usah ke yang lain. Kita melihat diri kita sendiri ketika dulu santri. Saya itu ketika melihat diri saya ketika santri, itu jangankan bekerja, tetap hidup sampai sekarang aja, itu gak yakin gitu. Tapi apa yang membuat kita bisa bersama sekarang dengan kemuliaan kita masing-masing sebagai santri? Apa? Apakah ilmu kita? Banyak orang berilmu di luar sana. Apakah alma mater kita? Enggak, banyak orang yang alma maternya dari Harvard University, Oxford University. Apa yang membuat kita menjadi mulia sebagai manusia? Walaupun kita tidak jadi apa-apa, bukan bupati, bukan wali kota, bukan wakil presiden, bukan presiden. Apa yang membuat kita tetap mulia hari ini sebagai santri adalah karena keberkahan ilmu itu. Ilmu itu. Itulah bedanya ilmu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang lain selain ilmu, dia harus dijaga oleh kita. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita, agar tetap di jalur yang halal, agar tetap di jalur yang thayyib, agar tetap di jalur yang mulia, agar tetap di jalur sebagai manusia, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad. Ilmu yang menjaga kita. Karena ilmu kita, ilmu yang penuh keberkahan. Walaupun sedikit, ia menjaga kita. Tapi ilmu itu kalau udah gak berkah, walaupun banyak, kita gak dapat apa-apa. Contohnya, kita berapa tahun sih belajar bahasa Inggris? Dari SMP itu, 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Bisa bahasa Inggris? Gak bisa. 6 tahun kita belajar bahasa Inggris. Gimana mau bisa? Ngomong saya dulu di pesantren. Belajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris datang. Namanya Pak Zainal. Pak Zainal kalau datang itu di pesantren saya, karena kan di pesantren. Suruh belajar bahasa Inggris. Ayo kita belajar bahasa Inggris. Enggak, Pak. Loh, kenapa? Dikubur ditanyanya pakai bahasa Arab, Pak, enggak pakai bahasa Inggris. Gimana mau berkah nih sama guru udah gak hormat? Kenapa gak mau belajar bahasa Inggris? Iya, Pak, bahasanya orang kafir, Pak. Karena kita gak pernah mencintai ilmu. Tapi dalam ilmu yang kita cintai ada keberkahan di dalamnya sehingga dia menjadi penjaga hidup kita. Karena
hidup kita itu terlalu lemah untuk dijaga oleh kita sendiri. Jangankan orang lain. Diri kita aja untuk menjaga diri kita sendiri itu terlalu lemah. Kita ini manusia, diciptakan sebagai makhluk yang lemah oleh Allah. Jangankan untuk yang kemana-mana lah. Yang sederhana saja. Betapa lemahnya kita. Itu kita nyium siku kita sendiri aja tuh gak bisa tuh. Ada yang nyoba ya? Gak apa-apa, cobain aja. Kita itu nyium siku kita sendiri aja gak bisa. Karena itu Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang menurut ilmu kamu baik itu tidak baik, dan apa yang menurut ilmu kamu buruk itu ternyata baik. Maka yang benar-benar ilmu itu menjadi cahaya, ilmu yang penuh keberkahan. Di mana menurut ilmu itu baik, maka ia akan baik. Karena itu yang menjaga kita utamanya adalah ilmu yang didasarkan kepada Allah. Karena Allah yang maha mengetahui tentang mana yang terbaik bagi kita. Sehingga berkah tuh hidup kita. Karena ilmu kita bersambung sanadnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang alimul ghaibi wasyahadah, yang maha tahu atas segala sesuatu. Kita betapa pintarnya pun nggak bisa tahu segala sesuatu secara detail. Karena itu ilmu kita dari awal kita sambungkan kepada Allah. Agar ilmu itu bisa benar-benar menjaga kita. Jangan justru ilmu yang mencelakakan kita. Berapa banyak orang yang saat bodoh, dia itu hidupnya baik. Justru pas pinter, hidupnya celaka. Anda pernah ketemu orang yang dulu pas bodoh, itu baik-baik aja, akhlaknya bagus. Ketemu orang yang lebih tua cium tangan. Pas udah pinter, petang-tang-peteng-teng. Ketemu orang tua agak hormat, akhlaknya tekor, jeblok. Justru ilmu yang mencelakakan dia. Karena ilmu yang tidak berkah, tidak bersambung kepada Nabi Muhammad dan bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita dididik untuk menjadi santri. Yang santri itu bukan hanya orang yang belajar di pesantren, tapi semua orang yang memegang ilmu-ilmu dan amal-amal pesantren, maka semua itu adalah santri. Santri itu bukan alma mater, tapi santri itu kesadaran. Siapa yang sadar untuk memegang teguh ilmu agama, siapa yang sadar untuk memegang teguh akhlakul karimah, siapa yang sadar untuk memegang teguh kita sebagai hamba yang harus takut kepada Allah, maka dia adalah santri, walaupun tidak punya alma mater santri. Karena itu kata Abuya Dimyati, santri itu dari 4 kata dalam bahasa Arab. Santri itu sin, nun, ta, dan ro. Sin itu artinya satrul aurah. Santri itu adalah orang yang meskipun tidak pernah nyantri di pondok pesantren, tapi dia selalu menutup auratnya. Bukan hanya aurat secara lahir, tapi aurat secara batin. Bukan hanya menutup lahiriahnya, tapi menutup batiniahnya. Dia menutup mulutnya dari ghibah. Dia menutup telinganya dari hal-hal yang haram untuk didengar. Dia menutup matanya dari melihat sesuatu yang bukan halal untuk dilihat. Dia menutup aibnya orang lain. Dia menutup aibnya diri sendiri. Segala sesuatu yang harus ditutup, dia tutup. Satrul aurah. Santri itu orang siapa saja. Meskipun tidak sekolah di pesantren, tapi dia selalu menutup auratnya secara lahir dan secara batin. Aurat secara lahir itu bukan hanya aurat tubuh kita, tapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah hindari segala sesuatu yang bisa menyebabkan orang salah sangka kepada kamu, terjadi fitnah di sekitar kamu karena kelakuan kamu. Jam 1 malam bawa aqua botol tapi dibungkus pakai kresek hitam. Jalan di pinggir jalan. Mabok kayaknya nih. Siapa yang salah?
Orang lain yang menyangka mabuk, tapi kita juga salah karena menyebabkan terbukanya pintu fitnah. Tidak ditutup aurat kita. Hindari segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Karena mereka itu adalah saudaramu. Kalau mereka memfitnah kamu, maka kamu seharusnya juga akan merasa tersakiti karena mereka adalah saudaramu. Yang kalau bukan saudara sebagai sesama muslim adalah saudara dalam kemanusiaan. Tutup segala celah fitnah itu. Karena itu kita diajarkan menutup aurat kita secara lahir dan batin agar saling menjaga satu sama lain. Saling menjaga satu sama lain. Hal-hal yang sekiranya akan menimbulkan fitnah, walaupun itu halal, kita hindari. Kita hindari. Santri begitu. Tolak ukurnya bukan lagi halalan, tapi thayyiban. Baik apa enggak? Misalnya, tetangga saya itu cerai, Bib. Karena begini. Saya bukannya mau ngomongin orang lain, Bib. Ente sedang lagi ngomongin orang lain, mohon maaf. Enggak, Bib. Ini bukan gibah, Bib. Ini fakta, Bib. Iya memang fakta. Yang dimaksud gibah itu fakta. Tapi kalau diceritain nggak suka orang itu. Enggak, Bib, tapi ini benar. Iya benar, tapi nggak baik. Enggak, Bib, ini baik. Iya, tapi nggak bermanfaat. Santri itu dididik untuk bukan hanya yang penting halal, yang penting benar. Enggak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada manfaatnya enggak bagi manusia. Yang benar harus baik, yang baik harus bermanfaat. Kalau sudah pasti benar, pasti baik dan pasti bermanfaat, baru itu dia jalankan. Benar tapi enggak baik. Benar baik tapi enggak bermanfaat, enggak dilakukan oleh santri. Satrul aurah, menutup auratnya. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah dia tutup. Kemudian nun itu naibul ulama. Santri itu harus selalu berdakwah menjadi penyambung lidahnya ulama. Ulama menjadi penyambung lidahnya nabi. Nabi menjadi penyambung apa yang disampaikan oleh Allah. Maka santri adalah siapa saja yang ketika berhubungan dengan siapapun, dia selalu menjadikan hubungan itu hubungan dakwah. Yang selalu siapa saja yang bertemu dengan dia, bertambah ilmunya, bertambah keimanannya. Itulah santri. Dia menjadi penyambung lidahnya ulama. Menjadi penyambung lidahnya Nabi. Menjadi penyambung apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Dimanapun. Ketika dia kuliah ke luar negeri, dia berada di tengah-tengah orang non-muslim. Dia menjaga ilmu dan akhlaknya agar tetap unggul. Karena orang luar negeri itu gak baca Al-Quran, gak baca hadis. Mereka membaca Islam, mereka menilai Islam dari kelakuan kita. Kalau kita jeblok nilainya, kalau kita jeblok akhlaknya, berarti Islam akan dianggap agama yang tidak mementingkan ilmu dan tidak mementingkan akhlak. Kita menjadi dutanya Allah, kita menjadi dutanya Nabi Muhammad di tengah-tengah non-muslim. Naibul ulama, kita menjadi dutanya para ulama yang bersambung kepada Nabi dan Allah. Menjaga diri. Karena kita sadar bahwa kalau kita melenceng, yang jelek bukan cuma nama kita, nama agama, nama Nabi, nama Allah. Itu yang bikin dulu saya ketika SMP. Saya SMP-nya SMP negeri itu. Masuk siang. Nah, kalau siang itu asar, harus sholat berjamaah di musola SMP itu. Nah, kalau saya nggak sholat, itu langsung, wah parah Habib nggak sholat katanya. Kalau yang lain nggak sholat nggak apa-apa. Seolah-olah perintah sholat ini hanya turun kepada Nabi Muhammad dan keturunannya saja nih. Umatnya enggak. Tapi pelajarannya bahwa kalau kita punya kesadaran bahwa kita ini dutanya Nabi Muhammad, kita itu akan baik dalam berkata-kata dan dalam bersikap. Karena kita sadar orang ini ngelihat kita bukan cuma ngelihat kita sebagai Husain, sebagai A, B, C, enggak. Tapi sebagai orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Hati-hati itu. Salah-salah jelek nama Nabi Muhammad. Naibul ulama. Dia kepanjangan dari ulama. Dia selalu berdakwah dimanapun. Dan dakwah itu tidak mesti pakai ayat. Tidak mesti pakai hadis. Justru aneh. Ada orang main musik, pemain musik.
maksiatan pakai musik, pas dia tobat musiknya dipatahin gitarnya, jebret. Malah ceramah. Pakai ayat, pakai hadis, padahal gak pernah belajar ayat, gak pernah belajar hadis. Dakwahnya justru pakai musik, bikin lirik-lirik yang bisa mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah. Bikin musik-musik yang bisa mengajak orang ingat kepada sholat. Bikin musik yang mengajak orang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu dakwah. Semua hal bisa menjadi dakwah, asalkan diniatkan, dijalankan, dan ditujukan untuk Nabi Muhammad. Ngajarin masak orang, biar kalau ada tahlilan masakannya enak, dakwah. Ngajarin orang apa aja, asalkan demi Nabi Muhammad, itu menjadi dakwah. Asalkan niat dan tujuannya Nabi Muhammad dan dijalankan di jalannya Nabi Muhammad. Jangan, Bib, saya punya niat dakwah, Bib. Niat untuk Nabi Muhammad dan tujuannya untuk Nabi Muhammad. Saya ajarkan teman saya judi slot, Bib, agar meningkatkan kesejahteraan dia, Bib. Mohon maaf, itu berarti tidak dijalankan di jalannya Nabi Muhammad itu. Jalannya setan itu. Nah, kemudian seorang santri selain dia kemudian menutup aurat dan segala sesuatu yang bisa menjatuhkan harga dirinya, kemudian seorang santri juga sadar bahwa dia kelanjutan dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, taknya itu adalah tarkul ma'ashi, selalu menjauhkan dirinya dan mengajak orang lain jauh dari segala sesuatu yang bersifat kehinaan dan kemaksiatan. Dia tuh selalu menjadi duta mengajak orang kepada cahaya dan menjauhkan orang dari kegelapan. Bukan malah orang udah gelap masih digelap-gelapin. Ada orang nggak sholat, wah parah lu nggak sholat lu, goblok lu, masuk neraka lu. Udah gelap masih digelap-gelapin. Sama kayak ada orang naik motor, dia tersesat kemudian nanya ke kita, Jombang mana ya? Wah, tersesat bapak. Kok bisa sampai sini pak? Bodoh bapak nih. Makanya pak begini. Emang tersesat, makanya saya nanya. Atau orang masuk jurang gitu, jebret. Terus kita, wah bapak kok lewat sini? Soalnya lewat sini pak, masuk jurang kan bapak? Ya iya. Gimana sekiranya saya keluar dari jurang ini? Itulah tarkul ma'asyi, menjauhkan orang dari kegelapan. Jangan orang udah gelap masih digelap-gelapin. Makanya Nabi Muhammad itu dalam salah satu sabdanya Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut aku masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak ikut aku faqad aba, berarti enggak ikut. Coba kita, kalau ikut saya masuk surga, enggak ikut saya neraka. Nabi Muhammad enggak gitu. Ikut saya surga, enggak ikut saya berarti bukan pengikut saya. Lisan suci Nabi Muhammad enggak mau mengatakan neraka kepada orang yang jelas-jelas masuk neraka. Dijaga itu lisan, karena itu lisan ini dipuji oleh Allah, dipuji dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lisannya Nabi Muhammad itu gak pernah berkata-kata dengan nafsu. Atau kalau kita mau simpel, gak usah belajar jauh-jauh ke Nabi Muhammad deh. Kita belajar untuk menjauhkan orang dari ketersesatan dari Google Map aja deh. Anda pernah pakai Google Map tuh? Misalnya seharusnya belok kanan, kemudian kita belok kiri. Apakah kemudian Google Map, Anda bodoh, tersesat gitu? Ngapain ke kanan? Enggak, langsung dia mencarikan solusi itu. Di depan belok kanan, depan belok kanan lagi, ketemu jalan yang asal. Enggak sibuk untuk mengutuk kegelapan, tapi dia menyibukkan diri untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Makanya Nabi Muhammad tuh datang orang, Nabi, saya celaka Nabi. Loh kenapa moro-moro celaka? Iya, soalnya saya tidur sama istri saya siang hari di bulan Ramadan saat kita puasa. Kata Nabi, ya udah, kamu bayar kafaroh puasamu dengan puasa 2 bulan berturut-turut.
Nabi gak sibuk bilang, oh iya emang celaka kamu, enggak. Langsung Nabi carikan solusinya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah Nabi, 1 bulan aja jebol sehari, apalagi 2 bulan. Jebol 2 hari dong. Kemudian kata Nabi, ya udah, kamu bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Ya Allah Nabi, boro-boro ngasih makan orang miskin. Saya ini orang miskin dan gak tahu mau makan apa sekarang. Ya udah kata Nabi, Nabi ambil gandum, kata Nabi ini kamu kasih ke orang termiskin di kampung kamu sebagai fidyah untuk membayar kafaroh puasamu. Ya Allah Nabi, orang termiskin di kampung saya itu saya Nabi. Enggak ada yang lain itu. Kemudian Nabi tersenyum, Nabi bilang, ya udah makan itu gandum dan itu sebagai kafaroh puasamu. Hukum ditegakkan tapi solusi dicarikan. Kalau kita kan enggak. Celaka saya tidur sama istri saya siang hari di bulan puasa saat berpuasa. Wah, celaka banget kamu. Saya sih gak puasa, tapi tidak sampai segitunya. Iya kan? Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung cari solusinya itu gimana sekiranya enak. Maka santri adalah siapa saja yang mengajak orang menjauh dari kegelapan dan mendekat kepada cahaya. Siapa saja yang melakukan itu dia santri. Kalau ada alumni pesantren yang justru mengajak kepada kegelapan, justru dia yang kehilangan kesantriannya. Dia yang kehilangan marwahnya sebagai seorang santri. Dan yang terakhir, santri itu ro, sa, nun, ta, ro. Ro isu kata Abu Yadim Yati, ra'isul ummah. Dia harus menjadi pemimpin bagi umat. Dia yang harus mengarahkan umat kepada kebaikan, mengarahkan umat untuk cinta kepada bangsanya, mengarahkan umat untuk taat kepada pemimpinnya, mengarahkan umat untuk tertib dengan segala aturannya, mengarahkan umat untuk menuju kepada jalannya Allah melalui jalan Nabi Muhammad. Bukan justru dia yang memprovokasi ummah, bukan justru dia yang mencerai berahkan ummah, bukan justru dia yang bikin umat kacau balau. Dia justru memimpin umat agar tetap di jalannya, agar softnya tetap lurus, agar dia selalu tertib. Dia harus menjadi mitra bagi siapa saja yang mau membangun kebaikan. Itulah seorang santri. Dia menjadi pemimpin bagi umat untuk mengarahkan umat pada kebaikan. Jadi itulah makna santri yang bisa kita pelajari. Santri intinya adalah orang-orang yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Meskipun dia tidak belajar di pesantren. Bukan santri orang yang belajar di pesantren, tapi justru menjauhkan kita dari kebaikan. Karena itu di hari santri ini, kita ingin meneguhkan kembali jiwa santri. Bukan hanya bagi kita yang alumni pesantren atau sedang di pesantren. Tapi siapa saja, mari kita bangun jiwa santri dalam diri kita. Dengan selalu ketika ada kita, sesuatu itu menjadi baik. Itulah santri. Begitu ada kita, jadi baik. Seperti Nabi Muhammad. Kata Nabi, satu tongkrongan itu menjadi baik kalau di sana disebut Nabi Muhammad. Jadi seperti Nabi Muhammad. Tongkrongan begitu ada kita, obrolannya jadi baik. Masyarakat begitu ada kita, jadi aman, tentram. Komunitas begitu ada kita, jadi maju. Bangsa karena ada kita, jadi merdeka. Jadilah orang yang seperti itu, itulah santri. Jangan sebaliknya. Orang-orang yang di tongkrongan, kalau ada dia tongkrongan jadi rusak. Jadi ngomongin porno lah, jadi gibahin orang lain lah, jadi ngomongin aibnya orang lah, jadi gosip dan lain sebagainya. Ada tuh kan orang yang kalau datang ke tongkrongan, vibes-nya tuh negatif, bawa frekuensi-frekuensi negatif. Biasanya sejak ada dia, obrolan jadi mesum, obrolan jadi gibah, karena ada dia tuh. Kita ingin jauh dari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang biasanya grup WhatsApp-nya tiba-tiba sepi tuh. Karena teman-temannya bikin grup WhatsApp lain yang nggak ada dianya. Karena mau dikeluarin nggak enak. Akhirnya ya udahlah bikin grup WhatsApp lain, dia jangan dimasukin nih. Karena tukang rusuh nih, kalau ada dia pasti rusuh. Grup WhatsApp isinya hoax. Sejak ada dia. Padahal Islam itu mengajarkan hakul yakin. Yakini yang hak.
bukan haqul yakin, meyakini yang hak gitu. Maka jadilah pribadi yang kalau ada dia jadi cahaya, jadi kebaikan. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi lebih baik. Jadilah pribadi yang seperti itu, itulah santri. Dan semoga kita semua pada kesempatan kali ini bisa mengamalkan apa yang menjadi roh dari santri tadi. Menjadi pribadi yang baik, dan semoga anak-anak kita atau calon anak-anak kita nantinya bisa mengenyam pendidikan santri dengan sebenar-benarnya. Sehingga dia menjadi warasatul anbiya. Dia menjadi pelanjut misi kenabian, menjadi pelanjut misi kerasulan, menjadi pelanjut lidah ulama, menjadi orang-orang yang mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita wafat, ketika semua amal ibadah kita sudah tidak lagi dihitung oleh Allah, sudah tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan, kita masih memiliki sumber amal yang utama, yaitu doa dari anak-anak kita yang soleh, yang kita pondokkan dia, yang kita didik dia jadi santri. Dan semoga bibarkatil maulid Nabi, karena keberkahan Nabi Muhammad SAW, kita semua dengan salawat kepada Nabi Muhammad yang tadi kita dendangkan, semua urusan-urusan kita, urusan lahiriah, batiniyah, urusan kita, anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, diurus oleh Allah karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Semua Allah angkat semua kesulitan kita, dan Allah hujani kita dengan segala kemudahan, keberkahan dan kenikmatan serta kebahagiaan karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW karena syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.